satu sama lain saling berhadapan sehingga culik menculik, bunuh membunuh dan sebagainya. Karena rakyat sudah mengetahui pada waktu itu adalah memang PKI itu di belakangnya, terasa di mana-mana, sehingga tuntutan rakyat itu dengannya ya bubarkan PKI, ambillah tindakan daripada PKI. Gitu. Situasi konflik tidak bisa diatasi karena apa? Bung Karno sendiri tidak mau bubarkan PKI. Apa sebabnya? Tadi mengenai Nasakom tadi itu, mengenai apa namanya memikun daripada tetap ingin masih melanjutkan daripada idenya atau konsepnya dalam rangka Nasakom itu. Di antara lain adalah juga mempunyai pegangan, artinya punya pendirian, karena beliau sudah merasa bahasanya Nasakom itu setelanjur dijual ke dunia, melewati pidato di PBB itu. Sehingga demikian, ya sebagai pemimpin susah untuk dapat untuk dapat menarik itu. Lantas sekarang karena tidak tegas daripada beliau, bahkan mengatakan ya anggaplah ini revolusi, kematian daripada jenderal-jenderal itu seperti riak-riak dalam gelombang samudera, itu sebenarnya tidak apa-apa, yang biasa lah. Nah, kita memang pada waktu itu ya bukan masalahnya daripada kolega jenderal kita, tapi masalahnya adalah negara Pancasila itu akan diganti dengan negara komunis ini. Itu karena itu saya sudah memang Bung Karno juga telah mengetahui daripada saya, sehingga saya yang mempunyai kepercayaan daripada rakyat untuk mengatasi daripada keadaan, mau tidak mau juga memang harus ya memberanikan diri untuk selalu menyampaikan kehendak daripada rakyat itu demikian. Tapi Bung Karno tetap itu, konsep saya tetap harus dilaksanakan. Gitu. Sehingga antara saya sendiri itu yang mulai 2 Oktober sampai kepada 11 Maret itu terus menerus dalam keadaan perselisihan pertentangan antara saya dengan Bung Karno mengenai soal tindakan apa yang harus kita lakukan untuk segera mengamankan itu. Saya menyampaikan kehendak rakyat agar supaya Partai Komunis itu segera bisa dibubarkan, dihukum itu karena memang telah mengkhianati tidak hanya pada Oktober 65, tapi pada waktu 48 Madiun Affair pada tahun 26 demikian. Kenapa harus kita pertahankan itu? Jadi tapi beliau tidak, bahkan saya diperintahkan kamu harus membubarkan kami sama kami. Nah, saya akan tidak bisa, Pak, ini yang menyelamatkan daripada negara ini. Itu. Akhirnya sampai kepada ya macam-macam daripada pembicaraan. Tapi terus terang saja, saya tidak mengekspos daripada perselisihan saya dengan Bung Karno, tidak mengekspos apa-apa. Saya bermaksud untuk mengamankan Bung Karno. Dan saya percaya kalau Bung Karno itu baru PKI, rakyat itu masih di belakangnya. Itu tidak ada masalah. Saya cuma mengatakan, Pak, kalau PKI dibubarkan sesuai dengan tuntutan rakyat, bahwa itu masih akan dapat dukungan sepenuhnya. Tapi kalau tidak, saya ini susah untuk mengamankan. Gitu. Jadi saya tidak mempunyai maksud untuk menjatuhkan Bung Karno, tapi sebaliknya. Begitu pula artinya pembicaraan terus menerus, beliau tidak bisa meyakinkan kepada saya untuk membubarkan PKB sama kami dan juga daripada partai-partai lainnya harus ditertibkan, tapi saya tetap mengusulkan. Ya. Tapi terus terang saja tidak banyak yang tahu karena memang ya saya ingin menyelamatkan supaya tidak sebab kalau kemudian lantas saya sampai kepada mengekspos, mau tidak mau kan timbul daripada bentangan. Nah, saya tidak menganggap demikian. Itu. Tapi karena kemudian lantas pada satu saat itu, karena sudah keadaan memang tidak bisa, beliau tidak meyakinkan, tapi saya juga tidak pernah artinya bertindak tidak sopan, itu brutal. Walaupun terus dimarahi terus saja, ya boleh saja. Terus saja dengarkan, tapi begitu beliau mengutarakan, saya mengutarakan lainnya begitu terus. Sampai akhirnya tidak ada kecocokan, sehingga pada satu saat tanya kepada beliau, saya berdua, beliau pakaian hanya terus terang aja pakaian sambil ngasuh itu pakaian kaos oblong sama celana kolor aja itu yang menunjukkan keakrabannya itu.
kepercayaan karena beliau beberapanya sudah merasakan bahwasanya saya tidak berbuat yang mencemarkan kepada beliau itu. Kemudian pada satu saat menanyakan dalam bahasa Jawa, har jane aku biar kok gak ini. Jadi artinya saya ini akan aku apakan, saya perintahkan begitu kamu nggak nurut itu. Nah itu lantas saya juga agak deg pada waktu itu. Waduh, gimana ini? Ternyata saya akan, jadi Bapak belum tahu persis loan itu. Tapi ini saya katakan, Pak, Bapak kan tahu itu. Saya ini anaknya petani saja. Ayah saya petani, tapi walaupun petani, ayah saya itu punya kudangan menurut saya. Opo ini kudangannya, apa kudangannya itu? Begini, kudangannya itu, kalau kelak kamu menjadi orang supaya bisa mikul dur mendem jeru pada orang tua. Itu kudangan daripada ayah saya. Dan saya pegang itu. Walaupun sekarang saya setelah menjadi jenderal, saya tetap juga menghormati, mikul dur berarti menghormati segala yang baik, tapi lantas memendam jeru berarti perbuatan karena manusia ada kesalahan yang kurang baik, ya dipendam jangan sampai ditiru, gitu toh. Ya. Itu kudangan daripada ayah saya. Baik kalau gitu. Nah begini, saya ini sebetulnya terhadap Bapak itu tidak hanya menganggap sebagai pemimpin besar revolusi, sebagai presiden Panglima tertinggi, tapi juga sebagai bapak saya. Nah, saya mau mikul dur mendem jeru terhadap Bapak, tapi yang mau dipikul dur mendem jeru tidak mau. Saya tanyakan, tenan lah kalau tidak tenan kan saya sudah mau dipanggil bolak-balik dimarahi.